dari tadi. Terangkan, lu nggak bisa ngomong, terangkan, lu nggak bisa ngomong kalau lu belum gini, gua tanpa lu ngomong kita bisa tahu lu apa. Diam dulu, diam. Jadi gini. Gua tanya satu aja sama lu. Ntar dulu. Gua tanya satu, lu ngomong seterusnya. Sebentar. Supaya saya tidak wanes, saya tidak tritunggal, aku triteos saja lah. Ayo triteos. Ya udah kau sesat kau. Waduh, lu. Keluar kau dari sini. Jadi begini. Sebenarnya kata ngapain kita dengar pendapat triteos di sini? Lah, emangnya dia ada mulut. Emangnya cuma lu aja yang punya mulut. Setidaknya dia bisa bicara. Dia triteos bodoh. Iya, itu setidaknya. Lah, kamu kan triteos juga. Kenapa kamu ngarang? Setidaknya terangkan itu jujur daripada kamu munafik dari tadi. Daripada kamu munafik makan tiga ngakunya satu, makan tiga ngaku satu, terhitung. Oke, saya dulu sekarang ya. Ya coba kita kasih yang triteos ini. Apa? Atau aku kalau nggak diterima yang jadi penengah di sini. Oke, jadi gini. Iya kan triteos jujur, kamu nggak jujur. Kamu yang nggak jujur, Malik. Nggak, biarin aja lah. Lalu Tritunggal dikasih ngomong, ini Trimodal gua kasih ngomong. Sekarang Triteos masa nggak dikasih ngomong? Triteos ngomong. Ya udah aku Tri Islam aja lah, Tri Islam. Islamnya apa aja dong? Nggak jelas kelaminnya. Nggak jelas dia ini. Jadi apa sih? Cepet terangkan cepet. Basic sebenarnya adanya Tritunggal ini adalah sebab dari pertanyaan baik murid-murid Yesus juga perkembangan daripada kalau saya bilang Bapak gereja ini kan luas, termasuk nanti pada abad-abad kedua, murid ketiga setelah murid Yesus kan, murid Yesus punya murid lagi kan gitu. Mereka bertanya sebenarnya dari Matius pasal 16 itu. Ya, Matius pasal 16 itulah awal permulaan pertanyaan. Siapakah aku ini? Kan itu yang menjadi pertanyaan Yesus pertama. Yesus sendiri bertanya kepada muridnya untuk mengajari mereka supaya mereka mengenal siapa Yesus. Nah, ada pertama ditanya menurut orang lain. Menurut orang lain mereka kasih tahu, ada yang berkata nabi, ada yang berkata Elia, ada yang berkata engkau adalah salah satu nabi yang akan datang. Nah, dan itulah dia disebut Yesus itu. Nah, ada juga pertanyaan Yesus yang kedua. Nah, kalau menurut orang lain seperti itu, menurut kamu. Nah, saat bertanya menurut kamu, pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab dari antara muridnya, hanya satu. Siapakah itu? Itulah yang bernama Petrus. Apa jawab Petrus? Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, jadi ini sebenarnya menjadi sebuah perbincangan yang sangat tajam di antara murid-muridnya juga, termasuk di antara murid-murid generasi ketiga. Ada yang percaya hanya melihat dari sisi kemanusiaannya, tetapi ada juga percaya seperti yang dilihat oleh Petrus dari sisi keilahiannya. Nah, ini terus berkembang. Nah, kalau kita lihat terus berkembang hal ini, mari coba kita dasari seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, bahwa engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang Yesus masuk pada bagian ilah yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi, inilah sebenarnya awal mula sebab akibat daripada Tritunggal itu. Maka kalau sebelumnya kita lihat sebenarnya Dui Tunggal. Itulah pemahaman orang Yahudi, yaitu firman dan roh. Nah, tetapi setelah terus dikaji, itulah makanya kalau kita lihat kan ini peperangan terus itu, abad kedua, abad ketiga, bahkan abad yang kita tahu. Aduh, yang namanya udah panjang lebar nggak ada dasarnya ini, udah. Jangan dulu langsung gatal, Maliki. Nggak ada dasarnya. Dasarnya di mana? Dasarnya di mana? Diam dulu. Nah, dasarnya di mana? Disitulah perdebatan. Iya, dasarnya di mana? Secara sejarah tadi kan sudah disebutkan oleh Maliki perkembangan itu. Maka sampai sekarang dipahamilah bahwa adapun Yesus adalah manusia tetapi anak Allah yang maha tinggi.
ada keilahiannya, tetapi ada kemanusiaannya. Itulah yang sekarang kamu dipahami. Nestorian sebenarnya itu. Udah, Nestorian saya ya. Iya, itu ya Nestorian udah. itu. Oke, saya buat saya Iya. Nestorian aja Ya deh. kasih jadi gini. saya bantu kasih tahu gendernya Iya, supaya iya, iya. kamu Oke, tahu. nggak apa-apa. Nanti kamu Nestorian Islam nggak apa-apa. Jadi nggak ada Nestorian Islam, Nestorian ya Kristen. Inilah cikal bakal daripada Tritunggal itu disebut Yesus sebagai bagian daripada keilahian itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam keseluruhan Alkitab memang benar. Keilahian Yesus itu kuat dipertajam, itulah yang dipertajam oleh Yohanes. Tetapi kemanusiaannya Yesus itulah yang dipertajam oleh Tritunggal. Sampai kapanpun yang namanya Tritunggal dia akan bertahan bahwa Yesus kemanusiaannya akan ditonjolkan. Iya, memang Tritunggal nggak akan punah. Dulu, Maliki, Tritunggal nggak akan punah karena sudah dinubuatkan penyesatan itu harus ada. Begitu loh. Diam dulu, nanti setelah saya. Bukan nggak ada isinya, nggak ada dasarnya. Coba saya tanya, dasar argumentasimu dari mana? Coba. Diam dulu, Maliki. Dasar argumentasimu dari mana? Dengar dulu, Maliki. Iya, ada nggak dasarnya? Argumentasimu punya dasar nggak? Makanya dengar dulu, saya kan Iya, coba sebut satu aja. Dasar argumentasimu di mana? diam dulu. Sebut satu saja. Apa dengar dasar? dulu. Iya, dasar sebut saja. Dasar argumentasimu dari mana? Lalu gimana saya menyebut kalau Iya, kamu sebut ngomong? satu saja. Coba, monggo. Nah, ya, oke. Apa? Nah, itulah makanya kalau kita lihat salah satu contoh, Aduh, kalau disebut pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu itulah menyatakan bahwa di sana ada keilahian daripada Yesus. Kalau kita lihat lagi bagaimana Yesus berkata dirinya satu dengan Bapa, di sana juga adalah keilahian Yesus. Kalau kita lihat lagi bahwa aku turun dan datang dari sorga, kamu dari bumi, itu juga adalah keilahian dari Yesus. Itu keilahian yang kita tidak bisa pisahkan dalam. Aduh, ngalor ngidul. Ini narasi pagan ini. Tapi kalau pagan. Diam dulu. Itu narasi Tapi kalau pagan kita itu. Itu narasi pagan. Dulu Maliki. Aduh, itu narasi pagan itu. Oke. Ya kan Teos, bro, ya kasih aja lah. Itu dia. Aku dari Udah. Dari Tripagan saya sekarang. Nah, Iya. kalau Jangan asal kita bunyi lah. lihat- Jangan kalau menambah kita lihat penyesatan. apa Udah. Kalau kita lihat apa yang diam dulu, Maliki. Udah asal bunyi. Tunggu, Maliki dikit lagi. 30 detik silakan terangkan. Udah, Ya, nggak ada dasarnya dia. 30 detik lagi, 30 Aku detik lagi. ini Yothevave, itulah namaku. Jadi gini, aku kalau tidak kita memberikan lihat- kemuliaanku. Tunggu dulu. Kalau kita Udah, lihat kamu asal orang bunyi. Tritunggal memperkuat Aduh. dasar-dasar mereka, maka Tritunggal Sabar, tidak Her. bisa- Waktu banyak kok. Ya, Kalau dia Tritunggal tidak bisa apa? Tritunggal tidak bisa Udahlah, ini memisahkan asal bunyi, dirinya ini nggak ada dasarnya. bahwa kemanusiaan manusianya Yesus itu fakta. Ini Bahwa sama-sama dengan kemanusiaan bicara Yesus dengan orang gila, nggak punya dasar ini. menebus dengan darahnya yang kudus itu fakta. Nggak bisa kita lepaskan analogi dari hal seperti itu Udahlah, yang menguatkan terangkan. Tritunggal. Aduh, Makanya saya bilang tadi malu-maluin. Slayer dan teman-teman, saya di tengah-tengah karena konsep saya pemahaman. Udahlah, terangkan Silakan. malu-maluin. Narasi pagan kau Nah, ya baca udah. di sini. Nah, Udah. sekarang Her, udah habis deh, Her. Udah, saya bantah satu aja, satu ayat saya. Kau konsisten. Tadi kau Udah. bilang Iya. dia sebagai jujur. Oten nanti dong. HRD udah ya, baris dia, barisan pertama. Yuk. Udah. Ini satu ayat saja saya bantah. Aku ini Yothevave, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ya, garis bawahi, terangkan. Dari tadi asal bunyi kau. Atau kemasyuranku kepada patung. Udah, titik, selesai, game over. Sampai Tritung pun gugur semua. Aku tidak akan Selesainya memberikan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Itu aku kata itu siapa siapa? itu? Yang berkata Aku itu siapa? Aduh, aku ini Yothevave, itulah Iya, namaku. Pak, Kalian itu ini dalam pengertianmu hanya Bapak tok kan? Itulah kesesatanmu. Aku itu satu. Aku itu memangnya berapa? Allah yang esa. Aku itu emang aku itu emangnya berapa, Oon? Aku itu emangnya berapa, Oon? tiga bro, aku itu tiga. Aku itu tungtung. Aku karena dia esa. Aku itu esa. tungtung. Esa itu jangan kamu pikir matematika gitu. Kamu harus pikir matematika, otakmu makan Aku error. itu otakmu error.
Aku Bang, itu. Bang Malikil, Iya. Bang Malikil, aku ini ada 3 bang. Iya. Jadi sekarang kalau aku maki oten, kalau aku maki Aku otentik ini itu bukan maksudnya aku, Allah yang esa. itu pribadi lainku Bukan aku bang. yang satu biji ini. Otentik, goblok, itu pribadi lainku yang ngomong tadi. Jadi kalau kau mengamalkan aku ini satu biji. Jadi bro Triun, kalau Tritung, Ngadu-ngadu kau sekarang. Bang Handi, kalau Tritung itu menghujat Islam, itu kalau dilapor polisi dia nanti ngaku bukan aku yang Ngadu-ngadu menghina, kau tapi sekarang. firmanku, suaraku. Pak polisi tangkap suaraku, Pak polisi, gitu. Otentik itu goblok gitu. Slayer. Aduh. Apa? Slayer. Kau pikir aku Kira-kira di- saya cocoknya kemana? Ke Wanes apa ke Tritunggal? Lu Tritunggal, Bre. Lu Tritunggal. Makanya bro Triun, mereka itu suka menghujat karena mereka mikirnya kalau mereka menghujat kan bukan mereka, suara yang di penjara mereka. ini, yang di penjara mulutnya ya. Yang di penjara suaranya. Memang Bukan mulutnya, suaranya. Oh, Emang suaranya ya. Tungtung itu udah gila dia. Tungtung itu udah gila dia. Kamu Tungtung itu. pikir dia, Jadi suaranya dia yang sedang diproses menutup ya? dirinya. Iya. Suaranya yang diproses bang. Jadi Bukan aku yang menghujat, itu suara aku. Pak. Suara ini apa? Suaranya pakai baju oranye. Nah, Ya, itu ya. itu kemarin Iya. Nggak usah. si Rudy Yohanes. Ini. Saya tanyakan si Dia Rudy Yohanes pikir pertama kalau Tuhan begini. bilang aku, Otentik, Tuhan itu otentik. menghitung dirinya sebagai Otentik satu. sebentar. Saya cerita tentang Rudy Yohanes. Kemarin kan saya debat dengan Rudy Yohanes. Nggak Saya usah. tanya, Firman itu Bapak bukan? Dia jawab apa? Bukan. Oke. Saya analogikan. Anggaplah Rudy Yohanes ya terpeleset dengan ucapannya, dengan perkataannya, terpeleset hingga menghujat agama orang. Lalu ada yang merekam, dilaporlah polisi. Pak polisi, ini Rudy Yohanes menghujat atau si Otentik menghujat agama orang. Ada kan rekaman suaranya? Datanglah polisi ke rumah Otentik. Halo Otentik, kamu akan diproses, kamu ditangkap karena menghujat agama orang. Nah, Otentik dengan sangat gampang dia memakai rumus Tritung untuk menjawab polisi. Jawabnya begini, wah itu bukan saya Pak, itu suara saya. Pak polisi bingung, dia langsung telepon. Halo rumah sakit bodoh. jiwa. Halo Tritunggal rumah tidak sakit begitu jiwa. konsep Ada berpikirnya, orang gila di Marikil. sini. Lalu Otentik Marikil, berkata, kamu jangan menyesatkan bentar orang. dulu. Tritunggal Otentik berkata, mengatakan, Hah. ya, suara Bapak, firman Bapak dengan Bapak itu adalah satu. oh jadi Ya, firman satu Bapak hakikat. bukan? Firman Bapak bukan? Satu hakikat mereka. Saya tanya firman Iya. Bapak bukan? Firman Bapak bukan Bapak secara pribadi. Nah tetapi itu mereka satu secara hakikat. makanya itu teologi orang gila itu. Makanya otentik, hujat otentik. Makanya kamu itu, makanya Tritung itu suka menghujat agama orang, karena dia pikir kalau dia hujat nanti bukan dia yang ditangkap, tapi firmannya, suaranya Tungtung yang ditangkap. Jadi firman Allah adalah Allah, Bapa adalah Allah, satu Allah. Tungtung. Sejak kapan nih Tungtung bisa pintar nih? Analogi kalau misalnya penghujatan agama Sejak seperti itu, kamu kapan nih Tungtung bisa pintar? Kamu tidak bisa menangkap Tungtung. Disitulah kebodohan Nanti kamu kamu. beli susu minum ya Tungtung ya biar cerdas dikit tuh. Kamu harus Tapi bener kan kalau dalam Tidak bisa. otentik, kalau dalam Begitu Tritunggal kan kemampuan sekarang. otentik ini gue dikit ya. Tapi kalau dalam Tritunggal kan memang yang disalibkan itu kan perkataannya Bapak, bukan bapaknya. Bukan Iya nggak? bapaknya. Perkataan firman Allah yang telah menjadi manusia. Iya. Nah iya perkataannya Allah kan yang disalib itu kan? Bukan perkataannya. bukan Allahnya kan? Firmannya. Lo Firman itu perkataan, bukan? Lah itu ya udah bener analogi yang tadi. Lu kalau ditangkap polisi menjarain suara lu, bukan lu kan gitu. Bukan, karena orang Kristen mengatakan Eh, Dia firman nyangka, itu adalah Allah. Bapak dia itu menyangka Allah. lagi. Dia menyangka lagi nih Itu anak. adalah Allah. yang disalib Bapak atau Yesus? Jadi Misalnya Tritung gini, ini kalau kita ambil kuliah analogi yang tadi, kalau S1 misalkan itu saya suaranya berbuat bukan dia. seperti itu. Ketika polisi datang ke rumah saya, mereka kan menunjukkan rekaman pembicaraan saya kan. Yang ditangkap Ketika mereka siapa? Kamu menanyakan, atau "Ini suara siapa?" kamu? Saya akan berkata itu saya, suara saya. Jadi saya akan dibawa ke kantor polisi. Lah, Bukan saya bilang itu suara kenapa saya, buat saya. Bapak tidak berlaku? Kenapa buat kamu berlaku? Buat Bapak berlaku firman Allah.
sehakikat Lah dengan Bapak bapaknya. terlaku ya. Kalau gitu Bapak yang disalib dong. Ya, iya kalau gitu Bapak yang disalib berarti kan? Loh, Parah ini. hakikatnya yang Ayo. Ayo. susah banget. Berhitung, ngejelasin berhitung. ini. Ayo. Sudah, Di ini mana? bagian Slayer ini Datang sampai kamu sadar. nggak Nah, ada. lanjut Kita Slayer. lihat hakikatnya yang sama. Gas Slayer. Tetapi Ini bagian Slayer dan pribadi buah hati aja. beda. Sama seperti kita manusia, hakikat kita Bukan, sebagai ini bukan ke manusia. gua, ini jatuhnya ini ke siapa sih? Ocop. Gini ya, otentik percaya Bapak dan Yesus beda? Beda secara pribadi. Oke, percaya Yesus utusan? Iya, dia utus bapaknya, tapi bukan Oke. utusan dalam pengertian utusan seperti konsep kalian, ya bukan. Iya, siap. Kalau gitu besok ke gereja Saksi Yehova. Pindah. Oh iya. Ya, ya. Betul. Saksi Biar Yehova ada dulu, pindah. ah. Ini Betul. tarian. Saksi Yehova mempercayai Yesus itu ciptaan pertama. Kalau Tapi saya kan Saksi bilang Yehova percaya Yesus firman Allah utusan. itu- Dan Bapak dan Yesus Kalau beda. saya percaya firman Allah itu ada di dalam diri Allah sejak kekal. Makanya Yohanes 1. Oh, berarti gereja Triteos ini Slayer. Triteos. Oh iya, Pak Jody. Ah, Pak Jody. Ah. Cari, Firman kasih itu kontaknya adalah Pak Jody, Allah. ngobrol sama Pak Jody. Triteos itu. Siapa Triteos di sini? Ya kamu. Nggak sadar. Kamu apa? Kamu Yohanes. Saya Tritunggal, saya Trinity. Sejak kekekalan ada berapa? Ada 1, 2, 3. Hakikat. Gini, saya tanya, sejak kekekalan ada berapa? Apa? 1, 2, 3. Sejak kekekalan Allah itu Esa. Iya, ada berapa? Ada 1, Iya. 2, 3. Dikatakan di sana ada Allah, ada firman-Nya, ada rohnya. Iya, ada 3. Udah. Kamu jangan Amir. hitung Tuhan. Tarik. Herdi, sini gua kasih amunisi lu ya. Lu kalau ketemu Tritung, Amir, tarik mundur gini dulu. caranya, Bre. Aku puyang nih mau makan bodrek dulu. Iya, iya, iya. Deh. Gini. Gini. Baru kali ini saya debat Ah. mau makan bodrek. Oke. Gini Her. Jelas ya, Malik. Gini, Her. Sobat kau. Iya, iya. Bapak Putra Roh Kudus berbeda, hakikatnya sama. Waduh. Ya. Iya. Oke. Nah sekarang kita di sini ada 9 pribadi. Hakikatnya berapa? 1 ya? Apa itu 9 pribadi? Ya ini di sini di Komal ini di room ini ada 9 pribadi ya. Ada 9 pribadi. Hakikatnya berapa? Oh, Satu, manusia. Pengertiannya bukan gitu, Bro. Lah, otentik. Yang Sejak kapan kamu bisa pintar otentik? bukan Triun Slayer hakikatnya manusia atau pribadi dalam Tritunggal itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa Dipisahkan. dipisahkan. Oh, Cerberus kores. Cerebrus. Mau apa? Cerberus. Kita bukan bida Tuhan. Cerebrus sama apa sih? Cerberus itu tuh. ini, Cerberus. Sama apa tuh? Trisula. Allah itu Cerberus pribadinya sama bisa Iya. Trisula. dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan mereka. Iya. Sama Jadi seperti kamu. ini Trisula. makanya pagan kan, Bang? Itu kan Sama pagan. seperti Cerberus kamu. itu kan pagan. Jiwa dan punya roh. Kamu Pagan, iya. Memang pagan, Cerberus tapi bisa pagan. dibedakan. Nah, sama ini Her, satu lagi Her. Gua kasih Her. Amunisinya gini Her. Otentik, Yesus di dalam Bapa nggak? Yesus di dalam Bapak. Bapa. Iya atau Firman enggak? di dalam Bapa. Firman di Oke. dalam Bapa. Nah, firman itu Yesus bukan? Firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Nah, sekarang Di yang dalam menjadi Yesus itu manusia ada ini yang hakikat namanya pribadi, Yesus ini ada di hakikat dalam manusia. Bapa atau tidak? Ada hakikat Dewi Natur namanya, Iya. karena dia firman yang datang, dia tetap Allah. Bodrek. Iya. Nah, kan Yesus tuh ada berkata begini loh, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Iya, aku di dalam Bapa kata Yesus. Aku di dalam Bapa kata Yesus. Sepakat ya? Iya, kenapa? Nah, sekarang Bapa dan Yesus bisa Allah berbeda itu di tapi dalam tidak Bapa. bisa dipisahkan. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kalau gitu Bapa adalah planet bumi. Sepakat ya? Kok bisa begitu? Lo Yesus di mana pas hidup jadi manusia? Pertanyaanmu kok aneh? Ya bukan aneh kamu yang nggak nangkap, lambat. Karena lu membedakan Makanya Bapa dan dikit Yesus loh. tapi tidak bisa dipisahkan gitu loh. Gini, walaupun firman Allah yang di dalam diri Yesus itu di dalam Bapa, bukan berarti Bapa itu ada di dalam bumi ini, bukan. Dia ada di sana. Bukan, Bapak bukan di dalam bumi. Bapak itu planet bumi. Karena Yesus di dalam bumi.
Astaga naga, pertanyaanmu itu pertanyaan apa itu? Jangan. Pertanyaan Dia pusing. pertanyaan Dia yang pusing. Susah Gini, kalau gini, nggak gini, ngerti. Jadi ada yang bukan sering pertanyaan diperhitung itu, nih, nggak ada dengerin dulu begitu. bang. Allah Bang, itu tidak izin bang. dibatasi ruang Izin, dan Bang. waktu. Bang, Coba. Maturan Bang, siapa ya. tuh? Ini ya, ada satu nih yang sering diperdebatkan terhitung nih, ini ya. Esa itu menurut terhitung kesatuan. Apa kalian setuju? Esa itu kesatuan? Cakep. Iya. Elohim itu jamak. Unity ya, Elohim penyatuan itu ya, jamak. penyatuan. Majestic Penyatuan, Allah. unity. Unity, Herdi dulu, Her penyatuan. gimana Her? Esa katanya kesatuan Her. Dia nggak bisa jawab itu kesatuan. Dia pasti bilang Unity itu mutlak. bang, yang Bagi dimaksud dia tuh- mereka itu Bagi- Esa buat- itu bagi unity. Bagi Oneness itu adalah numerik. Tapi bukan bagi kami, unity lah. bagi kami, Menurut Tritung Bagi itu kami unity itu- bang. Tunggu sebelum kita lanjut yang soal Esa ini. Tunggu sebelum kita lanjut. Maturer ini apa nih? Maturer Kristen bukan? Maturer open mic. Iya, halo shalom. Yesus adalah Bapa bukan? Langsung Yesus kita- itu Bapa. Oh, aduh. lu dikeroyok otentik udah. Enggak karena Emang dalam otentik aja yang ngawur di Saya sini nggak pernah bang. dikeroyok. Si Malikil udah diem dia dari tadi. Si Totsuka cuma Enggak. bisa ngejek-ngejek sekarang. Saya Ya ada kan? tamu tadi, makanya saya serahkan Ngejek kepada- kebodohanmu. enggak karena gini loh. Kalau di konsep Yahudi sendiri, Tuhan itu dipanggil Bapa. Kalau Tuhan kita aja nggak dipanggil Bapa, nah itu agak lain itu menurut saya. Ya udah Iya, kau Oneness diam iya. aja udah. Karena otentik ini kan jurusan pagan bro, jadi wajar lah kalau nggak ngerti. Ya kita kan bilang kamu jurusan bidat, udah selesai. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kuncinya di kata Esa tadi ini. Yesus. Terhitung kuncinya di kata Esa loh, perbedaannya itu loh. Coba aja. Esa Terhitung itu- menurut Alkitab itu singular. Satu, Satu, singular. menurut Alkitab. Tidak ada di dalam Alkitab Esa itu plural, nggak ada. Tapi Jadi- menurut terhitung kesatuan Her. Iya, itu Esa itu- Esa versi Tritung. Nah, Esa itu diindikasikan dengan memanggil Allah itu sebagai Elohim. Loh kok begitu? Elohim itu jamak plural majestic. Otentik ehad itu apa sih memang dalam bahasa Ibrani otentik? Ehad itu apa otentik? Itu ya Esa. Ehad itu apa artinya? Esa penyatuan. Ehad itu satu Unity. otentik. Satu. Jadi, Nggak ada. Unity Kalau dulu. unity itu aktif, Analoginya bukan ehad. ehad. Nih, Ini nih. bahasa Ibrani mana ini? Esa, nih. Mana ada Ya, ehad seperti katanya suami dan Esa? istri. Wih. Analoginya seperti suami dan Ya. istri, mereka ada dua Dasar. pribadi yang berbeda, tetapi dikatakan satu. Itu ada di Oke, layar tuh, oke. ada di layar tuh. Singular Berarti apa? dia, tapi di dalam Dasar. kesingularan itu ada pluralitas. Lihat di layar. Seperti itu. Ini saya kutip langsung perkataan Tuhan Yesus Yohanes 5 ya. Esa itu apa? Only God tuh. Only Iya, only di God. situ kamu jangan artikan mati-mati sih loh. Jangan kamu artikan dia satu bilangan. Lalu Only itu Ini hanya. Herdi, lu kalau dikasih yang kayak gitu mental kalau sama siapa kalau sama Tritunggal, lu kasih cara berhitung Yahudi dari 1 sampai 10. Kasih yang itu. Iya Kalau benar. kamu benar. bawa matematika di sini baru, tapi itu kan bukan bicara matematika. Oh jadi only itu apa? Only menyatakan hanya dia, tapi Oh. bukan dia satu dalam bilangan atau hitungan, bukan itu. Oke. Makanya kau sesat. Oh begitu. Kau selalu berpikir hal itu. Herdi bukan ini Herdi, Markus 12:29. Kalau Monos beda. Monos bukan ini. Atau ulangan 64. Ini only. Bukan bang. Itulah Ini Bang, Esa, Bang. Esa ini. Bang Malikil, Selalu kau berpikir Bang Malikil. dalam satu. Oh iya. Yudas 1 ayat 2 Bang Malikil. buka. Nah, Sebentar bang, sebentar. Buka aja Markus 12 ayat 29 sampai 32. Baca Oh iya sama pelan-pelan. kayak gua kan. Ya. Sama kayak Oh, gua. Yang bahasa Indonesia, Lagi. yang bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia bang. Yang bahasa Indonesia aja. Markus, Mau keluarin jurus apa lagi kamu, ha? iya. Biar dia mencret di sini. Markus Kau yang mencret 12 dari tadi udah nggak bisa ngomong kau. Markus Lu udah nggak bisa berdiri otentik lu. 29. ayat 29 jawab Sampai 32. Kristus. Jawab Kristus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Yud-Heh-Vav-He Elohenu, Yud-Heh-Vav-He Ehad. Oke, 31. Kasihilah Yud-Heh-Vav-He Elohenu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri dan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu.
Lalu kata ahli Taurat kepada Kristus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Nah, sekarang ini yang maksud gua, lu buka Yunaninya. Bahwa Ini dia yang buka Esa. Yunaninya. Sebentar. Bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada lain kecuali dia. nah tunggal itu dan tidak ada Iya. yang lain kecuali dia. Dia. Artinya satu aja. Bukan berbicara matematika, Nah, makanya dia kan bilang nggak berbicara matematika. Buka Yunaninya Herdi untuk Markus 12:29 buka. Markus. Malikin. Sejak kapan ada Alkitabmu? Wones. Ah, Daud Tritunggal Daud ya. Nah, ini barulah imbang 2-2. Kalau pikir mereka ini selalu berbicara tentang jumlah, itu makanya Markus Mark 12:29 supaya dia paham. Menerangkan paham itu. Ini mudah selbu. selalu berpikir jumlah, matematika, Kode numerik. Yesus Surah Injilmu ada nggak? apekrio Jadi kata-kata only tidak ada kecuali dia, Ape lalu mereka Kriste asosiasikan dengan hanya satu. auto oti Nggak mampu ya menerangkan Alkitabmu. prede pat. Itu nggak pahammu kau ambil kau Siapa pakai ngomong kamu. terus nih? Tunggu Daud, tunggu dulu. Abis ini ngomong ya Daud ya, abis ini ngomong. Tunggu. Kita Markus 12:29 dulu. Kau ini Kesurupan terhitungnya. paham orang bukan kesurupan, lu aja ngewel lo. Kalau tahu Pola pikirmu itu loh Maliki, kamu Nah, itu tuh coba ke bawah. Kasih lihat Yunaninya, kasih lihat. bilangan atau jumlah. jangan ngaco Orang lo. terhitung itu memang Nih. banyak yang stres, bro. Apekre ho Yesus. Tahu diri lo, Alkitab orang lo apain gila lo, gila. Hoti Gila lo. prote estin. Gila lo. Akowe Israel. Kurios. Nanti ada hei. Hoteos. Gila lo. Hoteos. Kurios singular. Hoteo singular. Paham lo pakai, jangan pakai paham orang. Hermon. Kurios. Nah, tuh Heisnya tuh. Ada Alkitab Heis. Alkitab orang lain ada lo. Itu numerik bukan tuh, oi, otentik. Oi. Itu bukan numerik. Kalau Itu satu tuh bukan numerik apa dong apa itu? Gurindam, pantun, apa dong? Esa itu. Itu dalam Yunani Hen itu angka 1. Kenapa dia bukan numerik? penipu. Otentik ini penipu di situ Bisa dihitung secara Otentik matematik. itu satu penipu, Tidak bisa. penipu, Tidak bisa. pebohong, pendusta, pendusta. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Alkitab orang itu paham kami kalau kita kami. Allah itu tidak pernah bisa Memang- dihitung secara matematis. Berhitung itu kalau bukan pendusta. Secara matematis. Jangan lu Sama seperti kata only. kami. Ngerti nggak? Jadi jadi huruf satu, kata satu atau angka satu kalau bukan numerik apa? Kesenian, ya, penjahit, apa dong? Bukan numerik. Itu mengatakan hanya Satu dia. itu- Hanya satu itu dia bukan adanya, angka, bro. gitu loh. Nggak usah Satu bahas. itu bukan Bukan jumlah Satu dia. kalau bukan angka apa dong? Kerupuk ya. Apa? Bukan jumlah dia yang satu Kue biji. basah, Nggak pernah Allah apa? itu dibilang satu biji. Nggak pernah Allah Ya, memang nggak ada biji di sini, cuma dibilang satu di situ, oi. Iya, tapi satu di sini kan pengertian numerik. Ya ini kitabnya mana? Mereka ini yang menerjemahkan itu numerik, makanya mereka sesat. Iya, makanya gua tanya otentik. Kalau satu bukan numerik, itu apa satu itu? Satu itu kalau bukan numerik apa? Menyatakan keesaan dia, menyatakan bahwa hanya dia yang ada yang layak Jangan disembah. lu ngajar lu di paham kami, Bukan ngerti nggak menghitung lu? jumlah itu, bukan menghitung jumlah. Allah tidak pernah bisa dihitung, emangnya Tahu nggak tahu mana mah lu SD? tahu. Ya memang jumlah satu yang tidak ada duanya, kan gitu jatuhnya. Iya, tidak ada yang bisa yang layak disembah selain dia. Dialah satu-satunya. Tapi Ya satu-satunya udah. itu jangan kau pikir matematika. Kalau satu-satunya itu angka bukan. Ya kalau kau berpikir secara otakmu yang sempit, Lah, itu lah, kau lah, berpikir itu lah, satu. lah, Nah coba otak lu yang luas. Satu kalau bukan angka apa? Satu kalau bukan angka apa? Satu kalau bukan angka apa? Itu keterbatasan manusia mengatakan itu one. Tapi yang dimaksud di situ adalah hanya dia yang layak disembah. Kalau hanya ya monos gitu loh. Kalau pengen hanya Yunaninya monos. Berarti nggak ada. Assalamualaikum Waduh. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum. Jubir, Jubir Tritunggal. Assalamualaikum, BSM Muhammadiyah. Selamat malam saudara-saudara Kristen. Itulah kesesatan oneness ini, selalu dibawa ke angka, bilangan, jumlah. Ini Mas lagi. Malikil, udah makan belum Malikil? Aduh, ini orang asal bunyi juga naik ini. Lalu udah pernah ketemu Jubir Iman? Udah pernah? Udah. Aduh, asal bunyi. Aduh, mati Malik ini aku. udah hancur di mana-mana, bro. Dia hanya mampu di ruangan muslim sekarang. Dia ngadu-ngadu ke ruang muslim. Ya karena dia kalau tiap masuk ke room Tritunggal dikik-kikin. Bu, iya karena dia ngeyel. Orang Tritunggal penakut. Ngeyel. Ya bernarasi sendiri. Kamu yang dari tadi ngeyel, goblok. Setahu gua yang paling disiplin untuk dialog timer itu Herdi loh. Dari pihak Kristen cuma Herdi loh. Setahu gua yang paling disiplin ya, timer. Iya, bisa jadi karena dia sebenarnya dia menjaga. Nah, sekarang kalau disiplin timer ngeyelnya di mana? Dia menjaga image dia karena dia di mana-mana udah dihancurkan. Ya udah terjaga image-nya kok. Kalau saya nih halo, biarkan saya bicara dulu. Kalau saya ini tadi sempat apa namanya marah juga dengan Malikil. Cuman saya pikir kalau dia menggunakan kitab suci yang sama dengan saya, buat saya ya sudahlah, namanya perbedaan pendapat ya. Mau gimana lagi? Kita mau paksakan juga nggak bisa. Jadi biarkanlah dia menurut pendapatnya dia begitu. Tapi yang menjadi masalah adalah tapi yang menjadi masalah adalah minum dulu. Udah habis suara saya sama si Malik ini. Iya. Kasihan. Emosi sih. Ini di sini ada Aldo juga. Aldo, selamat malam, Do. Ya seru ya, malam-malam. Ini Iya. Tritunggal denom perbatu-batuan kalau Aldo ini. Senengnya Jangan menggali begitu, arkeologi. Jangan begitu. Beliau ini orang Maksudnya baik. bukan batu hujat, dia lebih ke arkeologi. Maksud gua ke sana, Bre. Ya udahlah, ini bisa diulik nih. Aldo, Yesus itu Bapak itu sendiri atau bukan? Silakan, Dok. Kalau dari ajaran Assyria bukan. Nah ini tadi itu yang belum dibahas adalah di Markus 12 ayat 29 itu dalam bahasa Aramaik apa gitu. Tadi yang dibuka kan bahasa. Iya, coba bukakan. Silakan. Yeshua pada saat dia mengajar sama kayak rabi-rabi yang lain itu berbahasa Aramaik. Iya, enggak apa-apa. Coba bukakan. Yeshua tuh ngomong kayak gini. Bukakan, saya butuh 5 menit. Cuma saya jelasin dulu ya. Oke. Dia ngomongnya Shema Israel Maria Alahan Maria Kathu. Kata kat di sini yang jadi permasalahan. Kata kat di dalam Yahudi Kristen itu dipahami satu ya, one dan each one. Iya. Terus? Jadi bukan cuma satu. Oh, jadi itu bunyinya. Juga. Bunyinya itu. Iya, kat. Oke. Kat Coba Bro bacakan dari Aramaik, Bro. Bacakan dari Aramaik ini. Apa? Yakobus. Matius 4 ayat 7. Coba bacakan dari Aramaik. Kalau di situ Maria Allah atau bukan? Coba baca. Matius 4 ayat 7 Yeshua berbicara kepada iblis ya. Ya coba bacakan dari Aramaik. Gue mesti buka laptop dulu deh. Cuma ya buka dong, nggak apa-apa lah. Ditungguin kok. Ditungguin. Nah, nggak apa-apa, buka Bro. Nggak satu-satu dulu. Tadi gue mau jelasin. Iya, saya hanya mau membandingkan. Iya, kita percaya kok itu Maria Allah. Yang kat dulu. Ini bukan masalah Maria Allah dulu terus? ya. Yang kata kat itu harus dipahami dari konteks bahasanya Yeshua dulu gitu. Jangan diterjemahkan dulu ke dalam Yunani, kecuali kalau Yeshua itu ditemukan emang ada buktinya berbahasa Yunani gitu. Yeshua iya, ini kan makanya kita buktikan. Nah, coba Bro bukakan, bacakan dari. Nah, kalau ini bagian gua nih, tunggu. Ya udah kalau gitu tunjukin manuskrip Aramaiknya yang lebih tua dari ini, dari apa? Dari P52 ada nggak? Oh, itu manuskrip nggak ada, abad 1, 2, 3. Ya udah kalau gitu. Kan nggak ada. Kalau gitu Aramaik yang sekarang terjemahan dari yang Yunani. Pakai yang Yunani kalau gitu. Oh enggak, ya kita sama-sama tahu kalau Yeshua itu berbahasa Aramaik. Nah, dari bahasa Aramaiknya, ajaran lisannya kemudian dituliskan. Iya, nggak apa-apa. Kita nggak mempermasalahkan itu sudah, Bro. Kita nggak mempermasalahkan itu. Kita sudah tidak mempermasalahkan itu. Nah, saya mau coba membandingkan
dengan Matius 4 ayat 7? Apakah sama Maria Alaha? Bentar, gue buka laptop dulu ya. Yo. Kita sedang tidak membahas kritik teks ini, enggak. Ya sama lah, Her. Tuhan Allahmu pasti Maria Alaha, Marian Iya, Alaha pasti. supaya kan bisa saya jelaskan di situ maksudnya apa. Itu loh. Yang jadi masalah gini ya, teman-teman. Iya, maksudnya saya ingin membantah karena bro ditanya Kores, jadi 10. bro ditanya Kores tadi, apakah Yesus itu adalah Maria Alaha? Anda bilang bukan, makanya saya mau buktikan dengan Matius 4 ayat 7 gitu loh. Oh ya, Malikil. ya di situ. Malikil. Udah, jubir diam dulu. Malikil, lu dengar dulu, Malikil. Aldo tenang dulu dia. Malikil, lu harus mencari atau menanyakan secara pasti sama si Aldo itu. Dia tuh berdasarkan kitab suci yang sama nggak sama kita? Udah. Sebab pernyataan dia tadi, dia mengatakan bahwa dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, gitu loh. Bapak bukan Allah yang ditanya. Oh, Bapak. Aduh, sama dengan kamu. Udah, kamu diam dulu. Ya udah lanjut dulu. Ya di dalam ajaran Assyria, YHWH itu nama Bapak. Bapak. Nggak ada YHWH anak, nggak ada YHWH Roh Kudus, nggak ada. Ya itu menurut kamu. Coba buktikan dulu aramaiknya Matius 4 ayat 7. Iya, kita udah Ya, apa bunyinya? Matius 4 ayat 7 itu, Yeshua itu mengklaim dirinya adalah Maria Alaha. Oke, Itu apakah adalah Yesua nama Bapa itu? dan nama Sang Putra. Oke, jadi menurut kamu Yesua di situ berbohong atau jujur? Awas, hati-hati, salah Ini jawab. nggak ada hubungannya bohong sama jujur. Lah iya, kalau Kita Yesua punya ajaran yang mengklaim, berbeda. kalau Yesua mengklaim dia Maria Alaha, menurut kamu itu benar atau tidak benar? Ya itu benar ya. Nah ya udah, kalau benar udah Makanya Kores, dia udah kan terjawab ada ya. sosok Tuhan yang sudah Nah. Pokoknya tunggu dulu, bedanya gini. belum beres lah, Her. Ada Ada berapa lagi. Maria Alaha gitu loh? Oh gini, ada berapa Maria Alaha? Maria Allah itu satu. Nah, ya udah, sudah Penjelasannya selesai. Begini. Ya udah, kasih tahu sekarang gereja lu di mana lokasinya, Her. Jadi dia bisa kebaktian di tempat lu gitu, nggak di Assyria lagi. Udah lanjut. Jadi gini ya, kalau kita bicara dokumen abad 1 ya, pengajaran Yesua ini kan udah sebenarnya dokumen Yahudi. Jadi kita konteksnya konteks Yahudi. Dokumen mana? Nama dokumennya apa coba? Coba disebutkan. Nama anak itu adalah nama bapak. Jadi kalau bicara Ini si Aldo ini apa ini lirannya? Saya nggak jelas ini orang yang bicara yang apa. Aramaik. Kamu nggak ngerti ini bahasan. Aduh, udahlah, nggak enak saya ngomongin kamu nanti. Ikut Kau aja. kan udah dari tadi udah kau Malikil mau cari apa? Iya saya kak. Oh iya. Cari remis kamu. Iya. Ini Ini si Aldo ini apa? Nerangin apa ini? sebenarnya ya ini ada perbedaan sebenarnya. Kalau dari ajaran kami juga bukan Tritunggal dan bukan Oneness ya. Kami sendiri Triteos. itu memakai istilah yang berbeda. Bro Aldo boleh tanya nggak? Cuman- Kamu apa? Kalau dipautkan sama Allah itu udah berbeda juga, teman-teman. Kamu apa sih bro? Saya Kristen dari Assyria. Assyria ini adalah Assyria jemaat itu yang salah satu gereja jemaat yang membuat Timur Alkitab. Ortodoks itu? Itu yang Ortodoks ya? Selain Katolik dan Ortodoks. Yang Definisi namanya Kristen Assyria saja yang si Aldo tuh nggak selesai si Aldo tuh. Definisi Kristen sendiri saja dia tidak paham. Bagaimana lu bisa melabeli bahwa lu itu Kristen? Biar saya paham dulu ini orang Enggak, Kristen kenapa itu. Jubir ngehajar Romo Aldo? Ini sesama Tritunggal, Bre. Lu tuh Tritunggal, Romo Aldo tuh Tritunggal. Dia bukan Tritunggal. Lu harus ikuti dia. Saya itu beberapa kali itu melihat dia kalau dia membuat statement itu beda-beda. Makanya lu Maliki, lu kalau baru gabung lu nggak usah sok-sokan di sini. Saya yang tahu dia. Aldo kamu apa kamu? Kamu percaya Tritunggal atau tidak? Enggak. Saya bukan Enggak, penganut ajaran Tritunggal. Jadi Assyria Apa? berbeda sama Unitarian? Katolik dan Ortodoks. Itu Malakil, lu dengar ya, lu dengar baik-baik itu apa yang kata Aldo tadi itu. Dengar baik-baik. Enggak, itu. ini statement baru, Jangan serius. asal cerocos kalau nggak tahu apa-apa kau. Kalau kau tidak tahu apa-apa nggak usah cerocos. Saya ini sudah kenal dia. Enggak, Bre. Kayak sama gue lebih lamaan gue kenalnya Jubir Iman. Sama Aldo dulu Tritunggal dulu loh. Kok bisa begini?
Malikil nih punya gara-gara nih. Malikil nih. Wah, Jangan Malik sekarang parah ini. Dari dulu Unitarian, ajaran Oneness, saya itu dari Trinity, Asiria. Kan jadi begini. Nah, apa Asiria itu apa? Itu kan Ada- abad tua di wilayah jalurnya mana bro? Romawi. Kita belum tahu. Kamu Asiria itu apa? Tritunggal, Oneness, Otentik. Unitarian, Otentik. atau Triteos? Otentik. Kamu di mananya? Otentik. Gini otentik, kamu nggak tahu sejarahnya. Jadi dia itu adalah Nestorian. Nestorian Apa? itu 11. Aduh, mama. Nestorian. Makanya pasang kupingmu. Ya kamu nggak usah bisik-bisik, ngomong yang kencang aja, nggak apa-apa. Ya ini kencang ini, kamu aja. Ini- kamu coba ada di Sipana. Ini semua dengar baik-baik. Semua dengar baik-baik. Malikil, dengar baik-baik Malikil. Aduh, kamu asal bunyi. Orang Dia Kristen, dulu. orang Kristen, sabar dulu. Orang Kristen mau selamat itu percaya Yesus. No debat. Titik. Tapi kalau menurut Pak Aldo, mau selamat itu semua orang di dunia itu bisa selamat. Itu dia terpaku pada Matius 24 ayat 6 sampai 8. Itu dia menjelaskan pertama kali waktu dia live itu. Iya. Jadi saya mau minta konsistensi. Aduh, ini orang ini asal bicara. saja. Universalisme dia. Silakan. Gini, dengar dulu Jubir. You berdua di sini kagak tahu apa itu Bro Aldo warnanya. You berdua itu asal bicara dari tadi. Iya, kita mau tahu dulu dia standing point dia dari Ya, mana. biar iya, kita bentar dulu. Dengarin paham dia. pola pikir dia gitu loh. Ini mau lanjut Aldo. Iya, kalau saudara-saudara tahu Yeshua itu kan punya 12 murid sama 70 murid awal ya. Nah, itu ada yang pergi ke Edesa, sekarang itu daerah Irak. Nah, itu merintis jemaat Yahudi Kristen di sana yang disebut sekarang ini jemaat Asiria. Jemaat Asiria itulah Kayak yang Yesus nggak? yang salah satu gereja yang membuat Alkitab atau yang mengkanon Alkitab itu. Alkitabnya agak berbeda dari saudara-saudara Kristen yang ada di wilayah Roma, karena ini ada di wilayah Persia, di komunitas Yahudi, jadi mereka melestarikan PL sama PB Aramaik yang disebut kemudian adalah Peshitta. Jadi kitab sucinya Aramaik, ya liturginya Aramaik, pengajarannya Aramaik. Nah, bersangkut paut sama Trinitas ini, kita punya istilah yang berbeda. Ajarannya sedikit berbeda juga sama Tritunggal. Cuma ada kesamaannya gitu. Oh, coba terangkan bro, biar kita paham. Kesamaannya begini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Terangkan itu bro, terangkan. kesamaannya. Diam dulu Malikil, kita mau Ya. dengerin dulu nih aliran apa ini. Oke. Sekali lagi saya dari Asiria ya. Nah, ajaran Asiria tuh memandang Tuhan itu Allah itu tidak punya pribadi. Jadi pribadi itu dalam Aramaik itu disebut persopa. Persopa ini hanya disematkan kepada manusia. Nah, pada saat Sang Firman atau Sang Putra jadi Bro, sorry bro, nggak usah tunjukin muka kali ya. Jadi kamu tersendat-sendat itu. bisa masuk ke kita semua juga. Jaringan kamu jadi lemot kalau kamu open game. Oke. Nah, gitu aja udah. Muka nggak perlu di sini muka. Ayo lanjut. Oke. Jadi ada perbedaan. Contohnya tadi ya, tidak menyebut kalau sosok Tuhan itu adalah pribadi. Yang kedua adalah kita menyebut Roh Kudus ya, itu dia gendernya itu adalah feminin, sama kayak saudara-saudara Yahudi yang pusing gua memiliki dengerin. istilah Shekinah. Ada gender Shekinah mulai. itu bagi mereka adalah bunda. Iya, Aduh. ya kalau ini kita ajaran Yahudi ya memang setiap kata itu ada gendernya. Ada feminin, ada maskulin. Bentar bro, Kita Bro nggak Aldo. bicara Gini, bahasa Indonesia. Bro Aldo, Karena gini. Yeshua ini berbahasa Aramaik. Bro Aldo, gini. Jadi Aduh, ada gender pula di situ. otentik kalau gender itu bukan berbicara kelamin, ya. Jadi gender di dalam kata itu bukan berbicara kelamin, kata itu bukan. Aduh, udah lanjut Bro Aldo. Iya, betul. Jadi tidak mengacu kepada kelamin, hanya ini menjelaskan Aduh, yang lancar bro, ngomongnya jangan terbata-bata. ada aspek yang berbeda gitu.
Kalau keilahian ini adalah masyarakat. Putus-putus ya, nggak nangkap Saya jadi. bunda ilahi. Gitu. Nah ini yang berbeda. Begitu Injil itu masuk ke wilayah Helenis, masuk ke wilayah Yunani, nah ini ada mau nggak mau ada perbedaan penerimaan karena bahasanya berbeda, budayanya berbeda. Di mana budaya Yunani itu mempersonifikasikan semua sesembahannya. Jadi semua dibuat ada pribadi-pribadi gitu kan. Dan roh ini begitu diterjemahkan dalam bahasa Aramaik yang Yeshua pakai itu kan ruka. Gendernya itu feminin. Tapi begitu di dalam Yunani jadinya netral, dalam Latin kemudian jadinya laki-laki. Nah ini ada perbedaan, pergeseran. Gitu. Nah ini yang menyebabkan ada perbedaan ya di dalam ajaran. Tapi kami memandangnya berbeda nih. Kalau saudara-saudara yang ada di wilayah Roma ini kan tuding-tudingan gitu. Kalau berbeda, dia yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka gitu kan. Nah kalau kami nggak berpandang demikian. Jadi apa? Terima saja semua doktrin pengajaran itu. Beda ya beda aja. Berarti kalian ajaran mirip itu ya, mirip Buddhisme ya, nggak ada masalah ya. Mau percaya apapun ya, terserah gitu ya. Sudah dibilang Nestorian, ini bro ini nggak nangkep dari tadi. Iya, maksudnya dia. Udah saya bilang tadi di awal tuh bahwa semua masuk surga, semua masuk surga. Mau percaya ada punya tunggal, mau pendirian percaya teologis mana. seperti kayak Buddhis, nggak ada itu. Kalau di Nestorian, Kristen Nestorian, Islam bisa masuk surga nggak? Islam, kerajaan surga. Bisa lah coy, bisa, beneran. Ente jangan ketawa, ente jangan ketawa, beneran nih, beneran. Serius Tadi ini. dia beneran. bilang bisa. Maka dari itu lu sahadat sekarang sama si Aldo, buruan. Sahadat sama si Ngapain? Aldo. Itu lah. Kalau misalnya gua bukan syahadat dong, apa pengakuan iman rasuli ala Nestorian, jadinya gua nggak dapat surga Islam. Tapi kalau gua udah di Islam, ngapain gua urusin Aldo? Udah gua dapat Dengerin otomatis dulu. surganya, kan gitu. Slayer dengar dulu, Oi. bisa nggak? Muslim bisa masuk surga kalian nggak? Bisa, tadi dijawab, ini sinyalnya lagi jelek dia. Bisa dibilang. Aduh. Oh gitu, aneh ini ajaran ya. Kenapa? Berarti nggak perlu doktrin, nggak perlu apa gitu, nggak perlu iman. Doktrinnya itu ada. Yesus yang turun ke bumi itu benar-benar Yesus manusia. Bukan, doktrinnya dia itu di Matius 24 ayat 6 sampai 8. Itu fix. Bahwa nanti semua orang itu bisa masuk surga dengan cara dibakar dulu pakai api nih. Dibakar dulu. Ini serius. Nanti kalau dia tersambung lagi, silakan komentar apa yang saya sampaikan ini. Sebab dia yang menyatakan sendiri waktu pas di live pertama itu. Silakan Aldo. Aldo lanjut loh. Ini menarik ini. Saya baru pernah dengar begini. Ada konsep purgatori berarti do ya. Kalau sama Maliakel kemarin tuh memang ya buat saya ngapain sudah perdebatkan seperti itu. Lagian juga dia kitab sucinya sama kok sama saya. Tapi kalau sama si Aldo ini agak beda. Makanya saya betul-betul Justru kalau gua lihat si Aldo nggak ada terlalu masalah sama Tritunggal gitu, karena Nestorian cuma nggak menggunakan diksi Tritunggalnya gitu loh. Dia menerima semua ajaran, doktrin, dia nggak peduli mau lu bagaimana, dia nggak peduli itu, dia terima. Itu bukan awal dari Nestorian. Dia ini adalah Nestorian yang baru-baru ada di sini, sehingga dia terpapar. Ini untuk kawan-kawan kekristenan ya, kalau nggak tahu update perkembangan denom kalian sendiri di Eropa, di Amerika terkhusus, itu sudah mulai marak progressive Christianity atau garis miring Trinitarian Universalism gitu. Jadi mereka Trinitarian ya? Iya, jadi konsepnya itu tetap Tritunggal, turunannya. Mereka tetap Tritunggal, tapi konsep mereka mau percaya nggak percaya Yesus, selama lu berbuat baik, lu tetap mendapatkan kesempatan masuk kerajaan surga. Universalism, ya pernah saya dengar. Yes. Universalism. Gini. Jadi Nestorian itu akibat dari skisma gereja. Skisma gereja Trinitarian, itu Nestorianism. Iya, tapi kan mereka ini universalism tidak seperti kami ini. Lanjut.
Ya, tapi Bro Aldo, Jadi kami ini bukan turunan dari Trinitas. Memang dari awal kami ya. Ada baiknya coba saya diizinkan share dulu deh gitu ya. iya silakan. Jadi ajaran kami ini kan ajaran yang masih memelihara ajaran dalam bahasanya Yeshua, bukan dalam bahasa Yunani gitu. Kan Trinitari Nah, dalam ajaran Assyria Yeshua Timur itu itu ya kan itu memisahkan istilahnya diri. Aramaik itu yang kami pelihara sampai sekarang. Aduh, putus-putus. Jadi suaranya. nggak ada istilah Trinitas gitu. Oke, Jadi gini. mohon jangan Coba. disangkut pautkan, apalagi bilang kami ini Bro Aldo. pecahan dari Trinitas. Bro Aldo. Nggak ada seperti Bro itu Aldo, dalam saya mau nanya. sejarahnya. Bro Aldo, saya mau nanya Bro Aldo. Anda memandang Trinitas dan Oneness seperti apa? Iya, Sebentar. Tidak ada masalah dia. Sebentar. mereka tetap saudara kami. Di dalam Kristen itu saudara hanya ini ya. Bro Aldo, sinyal kamu, Bro. Pada saat Putus-putus. Nabi Yesus Bro, sinyal kamu putus-putus gini. Iya, Jadi ya, Dok, gua ngerti, Dok. Sekarang yang gua nanya ini mungkin beda topik lagi, nggak apa-apa. Di Suara saya PB lu terdengar sama nggak? nggak? Suara saya Enggak. benar nggak? Enggak. Putus-putus juga? Waduh, gimana ya? Coba dah. Makanya Nah, enggak supaya dia ngalah. Jadi gua duluan ngomong gitu loh. wah, ini Gores, gini. Bro, Apa-apa. harus bisa buktikan bahwa gereja Timur Assyria itu bukan turunan dari Tritung, ya kan? Karena sejarahnya berkata Assyria Timur itu memisahkan diri dari Bizantium. Nah, Bizantium itu Tritung, gitu loh, Bro. Bro harus bisa buktikan itu kalau memang benar gereja Timur Assyria bukan dari Tritung. loh, jangan kebalik, bukan saya yang membuktikan dari Bizantium gitu. Terus? Itu sama aja kayak kamu itu ini minta sama Jokowi ijazahnya gitu kan, nggak bisa. Bukan, Ini- tadi kan bilang Bro mau membuktikan bahwa gereja Timur Assyria Timur itu bukan turunan dari Tritung. Nah, kira-kira Bro mau Iya. membuktikan dengan apa? Monggo. Ya dari kitabnya aja berbeda, ajarannya berbeda. Jadi kalau kita lihat dari data sejarah, misalnya yang ditulis sama Eusebius ya, Eusebius itu udah menjelaskan ya, kalau si Rasul Thomas itu dan Thaddeus itu ke Edesa, itu adalah sejarawan gereja abad 4. Lalu kalau saudara-saudara baca ada namanya kitab Doktrin Mar Adai, itu juga menjelaskan sejarah bagaimana Rasul Thaddeus itu pergi ke daerah Mesopotamia yang sekarang disebut Irak. Wah. Itu referensinya. Ya, oke. Nanti kalau kita masuk ke Tadeus itu akan berhubungan dengan Valentinus. Gini, Bro, saya tanya. Enggak. Gereja Anda Itu itu Valentinus sih, kamu Iya. ngarang ah. Iya, karena Valentinus mengklaim dia muridnya Tadeus. Gini, jangan ke situ dulu, ya. Thaddeus itu ada dua. Coba Thaddeus yang kamu maksud itu Tadeus yang muridnya Paulus bukan? bukan. Oh, oke. Gini, jadi gini. Ya. Saya pengen tahu dari kamu, gereja Assyria itu abad keberapa? Abad pertama didirikan oleh Thaddeus atau yang disebut bahasa Aramaiknya Adai. Tadeus Mar siapa? Adai. Itu Tadeus siapa itu? 1 dari 70 gitu. Muridnya Nah, Paulus yang bukan? 12 bukan. Berarti Yesus langsung dong kalau udah 70, Bre. Ya, bukan. Enggak, Jadi kan kalau ada saudara Tadeus. pelajari, Saya baru dengar juga ini Tadeus yang satu ini. ya. Jadi kalau saudara mempelajari itu ada murid 70 yang tertulis di Lukas 10 ya. Nah, Iya, itu murid 70 kan salah tidak. satunya adalah Saya punya bukunya, tapi tidak ada yang yang ada siapa ya? Kalau di dalam Kolose itu tertulis bukan Tadeus sih namanya. Seingat saya. nggak ada di Kolose. Jadi ada Ada di Kolose. Ada Nah, yang ini saya cerita deh, daripada bantah-bantahan saya cerita dari ini aja, dari sisi saya dulu ya. Jadi Tadeus itu ada murid 1 dari 12 dan 1 dari 70. Nah, yang pergi ke Edesa, Matius, Bro, Matius. Sorry, di Matius tertulis. ya di Matius tuh ada Tadeus ya, Matius tapi 10 bukan ayat Tadeus 3. itu. Ya, bukan Tadeus itu. Oh, berarti ada 3 dong Tadeusnya. Kalau Tadeus banyak. ini Ada banyak. oh banyak. Jadi ini saya jelasin aja ya. Jadi Tadeus yang mana? Tadeus yang ditulis di dalam kitab Doktrin Mar Adai ya. Doktrin Mar Adai itu ada
eh, kitab khusus ya yang menulis sejarah bagaimana si Mar Adai atau Tadeus ini itu pergi ke Edessa. Nah, itu bisa saudara-saudara baca bukunya itu di Early Christian Writing. Di situ ada 1 sampai 200 dokumen Kristen yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Salah satunya yang saya sebut tadi. Jadi yang namanya Assyria itu bukan hanya di Edessa ini, tapi karena si Thomas itu ke Kerala India, ke komunitas Yahudi juga di sana, bahkan mati di sana, ini juga adalah komunitas Assyria juga. Jadi kitab sucinya sama, liturginya sama. Cuma bedanya yang di Kerala India, karena di abad 16 masuk Portugis yang membawa ajaran Roma, yang berbudaya Latin. Nah, itu dirombak semua dengan paksa, liturginya, terus ada kitab sucinya. Jadi Kristen di sana dipaksa untuk mengadopsi ajaran Roma. Sehingga memang yang memakai kitab suci Pesita itu sudah nggak ada lagi. Yang memakai itu biasanya memakai sebagai referensi kedua. Gitu rekan-rekan. Nah, yang masuk ke dalam ini Nusantara pertama kali di Kota Barus itu adalah jemaat Assyria yang dari Kerala India. Kota Barus kita nih di Nusantara di abad 7. Berarti sebelum ke sini itu sudah pergi ke Jepang, ke Cina. Oke, Itu. gini bro, gini. Kamu menyebut Tadeus. Tadeus di dalam adalah Tadeus yang lain, bukan murid Paulus. Nah, sedangkan di dalam 70 murid, Tadeus itu adalah nama lain dari Yudas. Nah, itu yang saya mau tanya ke kamu. Ya, karena sepengetahuan saya, Tadeus itu 2. Tadeus yang adalah Yudas dan Tadeus muridnya Paulus. Nah, versi kamu Tadeus yang ketiga. Itu loh. Ya, yang disebut Mar Adai, makanya liturginya itu adalah liturgi Mar Adai Marmari. Itu liturgi yang Ini dibuat. keren juga, Bre. Doktrinnya Nestorian, doktrin Mar Adai, doktrin Tuan Adai, gitu ya? Bukan doktrin, ini liturgi, ya. Ya, liturgi Tuan Adai, gitu ya? Iya. Waduh, sakti. Adanya dituanin, Bre. Mar. Ya, jangan dianggap spesial, itu biasa aja sih sebenarnya. Oh, gitu. Kalau saudara mau baca, itu ada kok kitab itunya. Siap-siap, woi. Siapin lagi kopi, Her. Sama Totsuka. Demian mau naik, Demian. Garis keras, loh. Modal ngeyel aja. Iya, tadi saya naik karena saya ingin share aja kalau Yeshua Iya, ini kan nanti berkata, Bro Aldo ya. bisa bagikan buku Tadeus yang versi kamu itu. Ya. Iya. Karena Nanti saya di cek, dalam ya. Tadeus 70 murid itu adalah Yudas. Ya. Iya. Itu Yudas. Yang tertulis di Matius itu. Ini saya lagi cari nih. Yang saya tahu Tadeus itu 2. Tadeus yang 70 murid yaitu Yudas dan Tadeus muridnya Paulus itu. Oke. Nanti Bro ini Jadi kalau kasih yang literatur. saya maksud Tadeus ini nama Aramaiknya sekali lagi Shalom. Mar Adai. Waduh. Atau kenapa nih? Semangat banget, Demian. Salam juga, salam malam. Gimana, Dem? Enggak, pengen mantau-mantau aja. Mau langsung nyambung atau gimana? Nyambung apa nih? Iya, katanya ini kalau balik lagi ke yang awal setelah dialog yang panjang itu, yang mengimani Tritunggal itu masuk neraka karena menyangkal Bapa. Ini dia nih kitabnya ya. Ya itu kan pandangan orang-orang. Mana? Wah, lemas ini dia. Nggak seru. Apa nama kitabnya? Ada kitab Doktrin Mar Adai, Doktrin Adai. Ini udah diterjemahkan sih dan diposting di salah satu website bagus nih, tertulian.org. Ya. Ini baca aja. Itu.
Iya. Jadi Itu kan kalau dia masuk 70 murid itu kan saya punya bukunya yang Hippolytus tentang 70 murid. Tetapi nggak disebut Tadeus, tetapi yang disebut Tadeus Yudas. Itu loh. Oh ya, Yehuda. Kami kan pakai nama aslinya, kan nama aslinya itu Yehuda. Oh, Yehuda. Yehuda. Yudas itu begitu di Yunani sama aja sih. Oh, jadi Yudas itu Yehuda di situ. Ya aslinya Yehuda, ini kan nama-nama ini ya. Oke. Nama-nama orang Yahudi nih kita semua nih sebenarnya. Jauh banget anjir Yehuda ke Yudas sebenarnya. Enggak sih maksudnya. Enggak gini, berarti adalah Tadeus dan Yehuda yang menulis kitab